Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep belajar, di mana hal yang akan dicapai yaitu pengetahuan penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Mengetahui model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, pembuatan rencana untuk meningkatkan motivasi siswa dengan kasus yang akan dijalankan. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Adapun penerapan di dalam kelas yaitu pengenalan keterampilan mendengar dan berbicara sebagai awal dalam pembelajaran sebelum keterampilan membaca dan menulis. Yang kedua, latihan secara aktif dan terus-menerus agar pembelajar memiliki keterampilan berbahasa dan berbentuk kebiasaan menggunakan bahasa. Yang ketiga, penciptaan lingkungan yang kondusif agar mendukung proses pembiasaan secara efektif. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran yang memungkinkan pembelajar mendengar dan berinteraksi dengan penutur asli. Selanjutnya, penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas. Teori belajar kognitif yaitu belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses berpikir internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Nah, contoh penerapan teori sosial kognitif yaitu di dalam pembelajaran, yaitu seorang guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dan model pembelajaran yang bervariasi agar seorang siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Selanjutnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran langsung. Yang ketiga, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Secara umum, teori konstruktivisme yaitu memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku, tetapi manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi, manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Adapun penerapan di dalam kelas yaitu harus mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Kemudian, kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran, memunculkan rasa keingin-tahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Selanjutnya, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Adapun model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme? Yang pertama, active learning, yaitu model pembelajaran yang mendorong peserta didik agar aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti bereksperimen, menguji teori dan hipotesis, serta melakukan refleksi dan diskusi. Yang kedua, learning by doing, yakni pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan pengalaman yang sesungguhnya atau sesuai dengan realitas kepada peserta didik. Salah satu contoh praktik learning yaitu dengan memecahkan masalah sederhana yang terjadi di dalam kelas. Yang ketiga, cooperative learning, yaitu model pembelajaran yang memposisikan setiap peserta didik di dalam kelompok kecil dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, scaffolding, yaitu model yang merujuk pada strategi atau alat pengajaran yang memang dirancang untuk menduduk pembelajaran. Strategi atau alat tersebut digunakan ketika peserta didik mempelajari hal yang baru. Model ini memotivasi peserta didik untuk memahami pengetahuan baru secara bertahap, hingga pada akhirnya peserta didik dapat memahami pengetahuan secara mandiri. Selanjutnya, pembuatan rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa di kelas dengan gambaran Tania umur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan tahuan yang rendah untuk sukses. Yang pertama, melakukan pendekatan secara individual. Nah, dalam menangani kesulitan belajar siswa, perlu dilakukan dengan pendekatan personal atau individual antara guru dan siswa. Pendekatan personal dapat guru
lakukan dengan cara berdialog atau berkomunikasi secara langsung dan terbuka dengan siswa. Selanjutnya, mengenali karakter siswa tersebut. Tujuan memahami karakteristik siswa yaitu tentunya untuk mengkondisikan apa yang harus diajarkan kepadanya dan bagaimana mengkondisikan atau memilih metode yang cocok dan sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Selanjutnya, mengimplementasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, yaitu contohnya metode active learning, yang merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik agar aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, mengevaluasi hasil dari metode pembelajaran yang diberikan untuk melihat sejauh mana suatu kegiatan atau pembelajaran tersebut tercapai. Selanjutnya, membangkitkan motivasi peserta didik. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki siswa akan mendorong siswa belajar lebih giat lagi dan frekuensi belajarnya menjadi meningkat, sehingga hasil belajarnya pun meningkat. Motivasi dapat diberikan baik berupa kata-kata pujian maupun dalam pemberian nilai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.